A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua tahu pada saat sekarang ini kita mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya wabah COVID-19 atau dikenal dengan suatu penyakit virus yang bernama corona. Corona ini menghantam di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun di balik wabah corona ini ada hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia terkapar karena terpapar virus corona, maka alam semesta menemukan kembali harmoninya. Kita pun bertanya, apakah ini adalah suatu musibah atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ini suatu azab? Apakah ini adalah suatu aib kemanusiaan? Apakah ini adalah suatu proses alam gaib untuk memanusiakan kembali kemanusiaan itu? Atau apakah ini cara Allah yang sedang mengajarkan manusia agar mengingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apakah ini merupakan solusi? Mari kita renungkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa maknanya? Allah turunkan wabah corona ini karena Allah percaya kita sanggup menjalaninya dan menghadapinya. Dan kita pun harus yakin bahwa wabah corona ini tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi seseorang akan mendapatkan pengalaman batin dalam penderitaannya saat ia tidak bisa menjalankan sholat, saat ia tidak bisa menjalankan puasanya. Pengalaman batin ini saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itulah cara Allah menarik manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dalam keadaan saat beribadah saja, namun saat menghadapi kerugian dan musibah. Datangnya cobaan corona ini tidak hanya melatih kita dalam kesabaran, tapi juga ada rasa syukur di hati kita. Rasa syukur itu adalah dianugerahkan kepada kita karena Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat manusia. Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang itu melainkan sudah mempunyai persiapan-persiapan yang kita lakukan, yaitu prasarana dan sarana, sehingga kita mampu menghadapinya dan sukses menghadapinya.
di dalam hikmah yang terjadi, yang diberikan oleh Allah, hikmah virus corona. Coba kita lihat di sekitar kita, pantai menjadi bersih, tidak ada lagi sampah-sampah plastik. Kemudian kita tidak ada lagi mendengar suara-suara berisik, suara-suara kendaraan, klakson, suara-suara knalpot. Kemudian keluarga yang tadinya sibuk di luar sana, jarang meluangkan waktu untuk anak-anaknya, keluarga yang tidak pernah berkumpul di rumahnya, keluarga yang jarang duduk bersama, makan bersama, kemudian menjalankan ibadah secara fokus, yang tadinya sholatnya tidak tepat waktu, yang tadinya jarang melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat sunnah tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Dengan adanya wabah corona ini, kita semakin sadar, semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama anak-anak kita bisa bersama-sama di dalam rumah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita ambil hikmahnya. Kita bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah, kita bisa mengajak anak-anak dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Marilah bersama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.